Anak-anak sekarang nih, anak-anak milenial, anak Gen Z gitu ya, itu bisa loh 1 tahun itu 30 ganti kerja. Kebayang nggak sih 30? Karena anak milenial, anak Gen Z itu pinginnya instan. Nggak mau tuh kerja buat kayak kita tuh lama-lama tuh ribet.com. Bagaimana bisanya mendapatkan duit dengan cepat, kaya dengan cepat gitu ya. Nah itu dalam buku juga akhirnya sukses berkarir tanpa bekerja itu benar-benar wah seru nih seru. Jadi kalau cuma bekerja, absen, ngisi absen, kerja, ngetik-ngetik setelah itu selesai pulang bisa jadi karir kita nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di Mas Was Official. Oke Pak E, hari ini saya ngobrol tipis-tipis nih sama teman saya nih, Mbak Mia Marian. Mbak Mia ini salah satu motivator radio di Jakarta, Smart FM dan Kompas Gramedia Group. Nah, Mbak Mia ini dia sebagai motivator juga dia nih fokus banget nih di karir konektor nih. Ini relate banget nih Pak E nih sama bidang saya nih di atlet dan profesi lainnya. Oke ya, Pak E simak ya obrolan tipis-tipis saya ini bersama Mbak Mia ini. Mbak Mia. Halo, selamat pagi Mas Was. Ya. Mas Was tadi memperkenalkan saya dengan motivator radio. Jadi kalau misalnya Pak E ya, kita nyebutin ya. Saya manggil biasanya Pak E dan Mak E. Bicara tipis-tipis Pak E dan Mak E. Jadi kalau yang dengerin radio Smart FM, program Smart Karir itu punya Kompas Gramedia Group. Saya punya sapaan khusus. Apa tuh, gitu. Pak E? Sapaan Boleh, khususnya adalah selamat pagi Smart Listener semuanya yang aduhai, agen dunia akhirat. Pastikan karir Anda nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tetapi juga akhirat. Wah, ini keren banget nih Jadi Pak E sebenarnya nih. nih kita semuanya nih aduhai loh Mas Was. Ya, Mas Was ya, aduhai, ya. teman-teman atlet semuanya aduhai, Mak E dan Pak E juga aduhai. Aduhai itu adalah agen dunia akhirat. Pastikan apapun profesi kita itu harus bermanfaat, nggak cuma dunia tapi juga akhirat. Wah, gitu. keren banget nih Pak E nih. Ini CS saya banget nih Pak E nih. Jadi gimana tuh awalnya tuh Mbak Mia tuh? Awalnya. Jadi startnya nih Pak E dan Mak E semuanya, saya tuh backgroundnya sebenarnya diploma sekretaris. Dan ini ada mesin tik di depan, ini adalah pertama kali justru saya belajar ngetik itu dari mesin tik kayak gini. Ketahuan Ini dong ya. ya. Kebayang gak sih umur kita udah berapa? Iya. Atau umur kita? Jadi Bukan kita kali ya, Mbak Mia aja saya masih muda. Nggak bisa. Jadi sebenarnya ini sih sama, cuma muda-mudain. Iya. Kita menolak tua. Nggak usia profesional. Iya. Enggak, sebenarnya usia kita tuh berhenti di 25 Iya, gitu ya. betul. Walaupun angkanya bertambah terus Iya, tapi tapi semangatnya 25. iya itu kan berarti kan kita mesti memperhatikan usia kita tuh muda terus Mbak Mia. Betul. Jadi sebenarnya startnya dari sini, background saya sekretaris, tapi memang dari dulu nih Mas Wah saya seneng banget berteman. Seneng banget berteman, teman saya banyak gitu. Malah kalau teman-teman saya bilang, "Mia, kamu kayak nyamuk gitu, di mana aja ada gitu ya." Jadi saya seneng juga ikut komunitas. Saya pernah juga ada di satu komunitas sosial. Serunya di sana saya pernah jadi ketua dan sempat dikirim ke luar negeri juga. Jadi dari situ tuh banyak networking gitu. Pada saat saya bekerja, pertama kali saya bekerja adalah di dunia human resource. Human resource, mungkin kalau dulu tuh zamannya personalia. Iya. Jadi mungkin kalau dunia atlet pasti juga pada saat itu ada proses perekrutan dan lain-lain. Nah itu kan ada bagian SDM-nya gitu. Awalnya memang profesi saya sebagai sekretaris, tapi berjalannya waktu karena di dunia human resource itu adalah salah satu job desk-nya adalah membantu rekrutmen gitu. Jadi akhirnya saya juga ikut membantu rekrutmen. Ternyata rekrutmen itu saya bisa mendapatkan referensi dari teman-teman saya gitu. Kalau dulu zamannya kalau kita mendapatkan kalau karyawan itu biasanya dari iklan Kompas. Ingat nggak sih kalau zamannya saya, nggak tahu ya Mas Was, kayaknya zamannya K-pop ya, zaman-zamannya Korea gitu ya. Tapi kalau zamannya saya tuh dapetin candidate tuh biasanya kita nyebarin iklannya tuh dari koran Kompas Sabtu Minggu, terus nanti pelamar-pelamar datang itu gitu. kan berarti ada klasifikasi standarnya. Iya, itu kan prosesnya cukup panjang. Ternyata, aduh panjang ya kayak gini. Ternyata saya bisa membantu bagian human resource itu mendapatkan kandidatnya hanya dengan hubungin teman-teman saya. Misalnya, saya lagi butuh sekretaris, ada yang cari nggak gitu. Saya butuh accounting. Ternyata dari situ akhirnya banyak banget referensi-referensi yang memudahkan. Berarti dari link teman-teman tuh malah lebih memudahkan ya. Betul. Akhirnya dari situ saya
beralih profesi gitu, beralih profesi dari sekretaris yang sudah cukup lama. Sekretaris saya sebenarnya 5 tahun gitu, sempat juga di perusahaan Jepang, sekretarisnya di perusahaan oil and gas. Kebayang nggak sih Mas Was, perusahaan Jepang itu saya bisa pulang jam 3 pagi. Pikirnya pulang jam 3 pagi itu pulang dugem, padahal pulang kerja. Apa yang dikerjain ya? Iya, karena kalau di perusahaan Jepang itu kan perusahaan oil and gas biasanya ada proses misalnya mau tender dan besoknya itu harus reportnya harus dalam waktu cepat gitu ya. Jadi kebayang memang kalau sekretaris itu jangan dikira bahwa sekretaris itu cuma sekedar dandan, nemenin bos-bos, meeting gitu, dan nemenin bos-bos, nanti beda lagi tuh. Oh iya, beda persepsi ya. Beda persepsi. Maksudnya dalam kerjaan. Iya, soalnya ini sekarang udah agak miris-miris. Abu-abu ya. Abu-abu kalau bilang sekretaris. Kalau dulu masih otentik ya memangnya ya. Nah itu tuh gitu. Pak itu. Jadi sebenarnya Mae dan Bu E ternyata kalau bicara profesi sekretaris itu nggak cuma bicara sumber daya manusia aja, tapi sumber daya mental. Nah, kalau bicara sumber daya mental pasti ini sangat berkaitan dengan yang namanya atlet. Ya, betul. Atlet itu ternyata kekuatannya kalau misalnya bicara profesi itu sebenarnya kekuatannya adalah bukan hanya sekedar di fisik tapi di mentalnya. Kenapa misalnya ada sesama atlet latihannya sama, gurunya sama gitu ya, terus waktunya sama, makanannya sama, apapun sama, tapi ternyata mentalnya yang berbeda. Hasil gitu. jadi beda. Betul. Nah itu akhirnya juga kembali lagi masa depannya juga beda jadinya. Masa depannya gitu. beda. Jadi dari situ akhirnya dari sekretaris itu saya beralih profesi. Waktu itu sebenarnya ada profesi saya bekerja di perusahaan asing juga, perusahaan asing itu perusahaan headhunter. Oh, headhunter. Cuma kalau headhunter kayaknya jadi berburu ya. Iya, image-nya itu berburu. Image-nya kayak berburu, kayak jadi ada korban di situ gitu. Nah, dari situ kebetulan di headhunter itu saya di divisi oil and gas company. Jadi pekerjaan saya adalah mencari kandidat-kandidat atau calon karyawan yang khusus di dunia oil and gas. Oh, itu yang jadi bilangnya pemburu itu. Dunia oil and gas itu sangat sulit dicari. Misalnya dibutuhkan exploration manager. Nah, itu kan benar-benar kita harus menambah networking di dunia itu gitu. Nah, dari situ saya merubah brand saya menjadi karir konektor. Kayaknya karir konektor itu lebih nyaman didengar gitu ya, lebih bersahabat seperti itu sih Mas Was. Lebih halus lah ya. Betul, bahasanya kan kalau konektor kan jadi kayaknya setelah ini mau jadi apa nih kayak kan, mau ditembak gitu kan. sama aku gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi Mas Was karir konektor itu bicaranya tetap karir. Karir konektor itu penyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya penyambung itu seperti apa sih? Ingat aja deh kalau misalnya kita mau nge-charge itu pasti perlu kabel. Kabel penyambung antara energi negatif dan energi positif. Itu jadi listrik. Ya, nah, bagaimana saya sebagai konektor bisa jadi listrik untuk orang lain? Gitu. Listriknya itu apa adalah salah satu bicara karir konektor ada bicara karir. Di mana saya punya tagline nih, Mas Was. Mungkin hampir saya mungkin sampai sekarang gitu ya hampir sekitar 20 tahun jadi karir konektor dan itu up and down ya kayak roller coaster. Pasti Mas Was juga ngalamin bicara profesi atlet atau mungkin sekarang sudah beralih di dunia lain itu kan bicara profesi roller coaster ya, betul, naik turun gitu. Kadang kita ditipu orang, dibully orang, pokoknya nggak semuanya happy. Tapi kalau kita punya tagline dalam hidup kita itu sebenarnya memotivasi kita. Kalau saya sendiri tagline-nya itu adalah membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Maksudnya apa tuh? Bisa diperdalam lagi? Maksudnya pada saat saya membantu misalnya lulusan SMA, susah dong cari kerja, terus aku bantu lulusan SMA ini bekerja di perusahaan klien saya misalnya. Itu seperti saya bukan membantu satu anak SMA ini, tapi saya sedang membantu satu keluarganya. Oh, berarti gitu. Meliputi semuanya. Iya, jadi kayak saya sering dapat komplain, misalnya misalnya nih ya, Mae dan Bu E, kebayang nggak sih dulu kita kalau misalnya bekerja, itu kita pindah-pindah kerja, 20 kali ganti kerja itu masih normal. Dalam perjalanan karir kita gitu ya. Banyak juga loh. Tapi sekarang, anak-anak sekarang nih, anak-anak milenial, anak Gen Z gitu ya, itu bisa loh, 1 tahun itu 30 ganti kerja. Kebayang nggak sih 30? Lebih banyak lagi dong. Lebih banyak, jadi dalam waktu, belum sebulan aja udah bete sama bosnya itu keluar. Gitu. Nah di sini kan pasti yang akan dikomplain pertama kali bukan si kandidatnya itu dong, bukan si karyawan itu, tapi saya yang membantu. Yang bantunya. Iya, kenapa sih referensi seperti ini? Betul, gitu kenapa kan? sih harus orang nggak mau kerja lo referensiin gitu. Nah di sini mungkin kalau saya orangnya baperan gitu ya, terus mungkin dalam tanda kutip sumber daya mental saya nggak banyak,
saya malas dong sebentar-sebentar dikomplain sama klien, sebentar-sebentar dimarahin. Karena sebenarnya yang dimarahin itu bukan si kandidatnya gitu, tapi memang dunianya ternyata sudah berbeda. Tapi dari situ karena saya punya tagline itu, membantu satu orang seperti membantu satu keluarga, ya udah nggak ada matinya, saya cari lagi. Terus gitu. berkesinambungan terus, soalnya memang niatnya bantu. Betul. Jadi dari tagline itu sampai sekarang brand saya masih, dan kenapa bisa sampai misalnya ada di radio. Nah, kenapa tuh sampai ada di radio? Jadi sebenarnya startnya karena saya sering merekrut ke kampus-kampus nih, Mas Was ya. Mae dan Bu E pasti juga paham ya, kadang kalau bicara rekrutan paling gampang adalah kita ngerekrut di kampus gitu. Nah, pada saat saya ngerekrut di kampus, ngomong di depan mahasiswa yang baru lulus gitu, kayaknya basi banget kalau saya cuma ngomong doang. Akhirnya saya bikin buku. Buku saya itu judulnya pertama ya, dan sempat juga dijual di toko buku Gramedia. Malah serunya waktu itu saya sempat ada tugas di Batam. Di sana saya bilang mau beli bukunya, beli aja di toko buku Gramedia. Asiknya tuh mereka langsung beli buku di Gramedia di Batam waktu itu. Judulnya Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Yang ada di bayangan Mas Was nih, kok kayaknya jadi aku ya yang lebih banyak ngomong ya. Loh, memang di sini ini yang Mbaknya nih kita perlu tahu nih. Karena bicara tipis-tipis katanya. Ternyata tuh, menurut Mas Was nih, kalau misalnya ada buku Sukses Berkarir Tanpa Bekerja yang ada di bayangan tuh, isi bukunya apa? Ya bayangannya nggak mungkin gitu loh. Kalau saya bayangnya tuh masa sih sukses tanpa kerja gitu. Apapun mesti sekecil apapun mesti, kalau buat saya itu bisa jadi suatu kerja gitu kayak gitu. Makanya ini boleh dijelasin ya sama Mbaknya ini. Pastinya nggak mungkin. Pastinya nggak mungkin kita sukses tanpa bekerja gitu. Tapi mungkin Mas Was setuju kalau sepanjang hidup kita tidak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Yang kita cari adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau mau sukses berkarir bukan bekerja, nggak ada tuh namanya kerjawan dan kerjawati, tapi berkarya. Makanya karyawan dan karyawati ya. Karyawati. Jadi kalau cuma bekerja, ngisi absen, kerja, ngetik-ngetik, setelah itu selesai, pulang, bisa jadi karir kita nggak ada apa-apanya gitu. Oh, artinya dalam bekerja itu sebenarnya kita berkarya ya? Kita harus ada karya, ada yang ditinggalkan, ada referensinya gitu. Karena pada saat kita keluar, resign dari sana, even kita cuma kontrak, pasti akan ada referensi, Mas Was yang dulu jadi atlet misalnya, profesinya atlet, apa ya karyanya? Oh, dia waktu itu membantu kita misalnya bikin pelatihan itu menjadi lebih semangat, bikin pelatihan gitu. Jadi smart listener semuanya, atau di Mas Was tadi bicara tipis-tipis, selalu saya ingatkan seperti itu gitu, Mae dan Bu E. Dalam kondisi seperti ini kita jangan cuma bekerja gitu, tapi fokuskan ke karya, apapun gitu. Misalnya saya punya satu contoh kasus yang menurut saya ini sangat powerful gitu. Aku mau cerita tentang namanya Pak Hotman. Teman-teman bisa searching di Google gitu. Pak Hotman ini siapa? Dulu tuh dia office boy di salah satu bank besar. Dia startnya dari office boy gitu. Dari office boy, tapi terakhir karirnya dia jadi CEO dari bank tersebut, bank besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena even cuma office boy dia berkarya. Dia berkarya sampai berkarir. Mungkin lebih keponya silakan deh searching di Google. Itu contoh kasus nyata dari seorang office boy yang memang pendidikannya rendah, tapi dia nggak mau menganggap gue office boy cuma gaji segini, gue gini-gini aja. Enggak, dengan office boy-nya dia banyak berkontribusi, berkarya untuk kemajuan perusahaan gitu. Banyak juga, akhirnya saya juga sering beberapa kali merekrut gitu ya, merekrut office boy. Saya bilang gini, gimana caranya kamu pada saat sudah selesai, misalnya kamu dibuat hal-hal sederhana, misalnya buang sampah nggak cuma sampah gitu, misalnya ini sampah kering, sampah basah, sampah itu tuh kan hal-hal sederhana. Gitu. Artinya tuh karyanya dia tuh bisa memisah-misahkan itu. Betul, tuh udah satu karya ya. Satu karya. Itu padahal receh banget itu. Receh banget gitu. Atau misalnya saya bicara sekretaris gitu, saya bicaranya administrasi, tapi bagaimana proses administrasi saya bisa memanfaatkan kertas-kertas bekas di kantor saya itu menjadi lebih berguna. Misalnya kita kan waktu itu ngetik segala sesuatunya pakai kertasnya selalu kertas baru, terus salah dirobek kan sayang kan. Akhirnya saya buat kertas khusus, ada karton yang bekas kertas itu saya pakaiin kertas kado gitu. Saya bilang kertas bekas pakai di sini. Jadi menarik tuh, ada tempat itunya. Jadi hal-hal sederhana itu bisa membuat
lingkungan sekitarnya jadi lebih bersemangat gitu. Karya pun nggak harus misalnya yang ribet-ribet gitu. Iya, terkadang kan persepsinya karya itu kan seperti kita kayak buat kreativitas gitu. Seperti apa? Ya nyipta lagu lah, betul. nulis buku. Itu kan kalau buat yang awamnya, kalau menurut saya kan itu lumayan gimana sih caranya kan gitu kan. Gitu. Padahal tuh cuma receh kayak gitu aja tuh udah jadi kaya. Receh. Karena seperti kayak Mbak Mia bisa memanfaatkan kertas itu, bikin sistem kayak itu artinya kan memang orang lain yang mengerjakan itu tuh udah tahu gitu ya cara-caranya. Iya, jadi kalau misalnya smart listener semuanya, kalau sekarang saya bicara karena tadi Mas Was memperkenalkan saya sebagai penyiar radio, jadi saya menyapa pendengar saya smart listener gitu. Smart listener itu adalah pastikan bahwa semuanya kan teman-teman pembaca adalah orang yang smart gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma handphonenya aja yang smart, kitanya nggak smart. Iya. Jadi nih Pak E dan Mae nih, memang yang nonton ngobrol tips-tips ini smart semua nih, mau nonton ini smart nih. Nanti boleh ditulis di kolom komentar nih ya, Pak E dan Mae nih ya. Iya gitu ya. Jadi pastikan bahwa pada saat kita bekerja, walaupun cuma event misalnya nggak usah bisa kerja di kantor deh gitu. Kita bekerja misalnya sebagai driver aja gitu ya. Misalnya saya punya, mungkin nanti kapan-kapan Mas Was bisa ngundang sahabat saya, dia wanita super, saya bilang sih super woman gitu ya, sebagai supir busway. Wah boleh juga tuh, keren juga tuh. Keren banget kan, supir busway kebayang nggak sih yang gede gitu, dan dia bisa menjadi supir. Kalau ngelihat orangnya tuh nggak percaya, kan orangnya cantik, pikirnya ini seorang model tinggi juga gitu ya. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia nggak cuma sebagai supir, dia juga berkarya. Bagaimana dia bisa membantu penumpangnya gitu, bagaimana dia bisa merendahkan orang yang melecehkan dia, benar-benar dia. Pokoknya seru banget ya cerita-ceritanya. Nanti kapan-kapan bisa diundang. Karena bicara karir konektor itu banyak profesi-profesi yang mungkin nggak kebayang sama Mas Was, tapi itu bisa jadi salah satu referensi untuk diangkat kisah-kisahnya gitu. Jadi akhirnya dari situ saya banyak kenal orang dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam jabatan juga gitu Pak Swas. Akhirnya dari buku itu, Sukses Berkarir Tanpa Bekerja, waktu itu ada 3.000 buku dan alhamdulillah laku gitu ya. Bestseller juga ya berarti? Bestseller ya, memang waktu itu memang saya ngangkatnya untuk buku-buku milenial. Karena kenapa? Karena anak milenial, anak Gen Z itu pinginnya instan. Nggak mau tuh kerja buat kayak kita tuh lama-lama tuh ribet.com. Bagaimana bisanya mendapatkan duit dengan cepat, kaya dengan cepat gitu ya. Nah itu dalam buku juga akhirnya Sukses Berkarir Tanpa Bekerja itu buat wah seru nih gitu ya. Padahal sebenarnya pasti penasaran. Ya kan? Karena memang kalau bicara buku nih Mas Was harus buat penasaran supaya jadi pemasaran. Wah. Ingat dari Pak ini. Bikin penasaran buat jadi pemasaran. Pemasaran gitu ya. Bedanya cuma N sama M aja gitu Iya. Ini emang nih Mbak Mia nih yang paling jago bikin singkat-singkatan sama ungkapan-ungkapan ini nih. Dan dari situ akhirnya alhamdulillah saya dipercaya sama Radio Smart FM untuk jadi penyiar gitu program Smart Career setiap hari Selasa dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi Pak E dan Bu E kalau misalnya mau dengerin silakan, kalau nggak sempat itu bisa di YouTube-nya gitu. Nah dari situ akhirnya saya menyadari kalau buku itu memang menjadi salah satu kekuatan jadi kartu nama. Pak E sama Bu E pasti tahu ya kalau Mas Was ini juga udah nerbitin buku. Bukunya dibawa nggak sih? Nggak bawa saya. Bisa jadi dia nggak pede ya. Padahal PD-nya itu penting loh, PD. Nggak, pede saya. PD-nya artinya apa kalau buat Mas Was PD? PD kan percaya diri. Bukan, kalau saya PD pikiran dagang. Wah, salah lagi saya Pak ini. Jadi kita kemanapun bicara karir itu jangan terlalu PD-nya percaya diri, tapi pikiran dagang. Baru saya belum berpikiran dagang nih. Karena apa pikiran dagang? Karena kalau bicara karir dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu adalah dalam tanda kutip dagangannya kita. Oh. Jualannya jadi kita. JD dong gitu. kita. Apa? Jadi JD dong. Jadi itu wah. Jual diri. Iya betul, jual diri. Karena bisa jadi pada saat saya sama E dan Bu E lagi mendengarkan kita gitu, bisa jadi yang didengarkan adalah bukan sekedar kata-kata kita, tapi mungkin dia ngelihat hijabnya saya, kaosnya Mas Was, gitu. Jadi semuanya yang ada di dalam diri kita adalah itu karir kita gitu. Dan itu bisa dijual ya. Bisa dijual. Jadi kemana-mana harus PD-nya itu pikiran dagang gitu. Iya. Sama JD berarti jual diri. Jual diri, tapi jual dirinya dalam tanda kutip ya, yang positif. Yang positif gitu. Ya, Pak Ema ini yang positif nih.
Iya. Terus apa lagi? Dari situ, akhirnya sebagai motivator. Jadi untuk Mae dan Bu E semuanya, kenapa sih misalnya kita bisa membangun karir cukup panjang? Kalau saya dulu pernah jadi sekretaris sampai 7 tahun gitu ya. Kalau sekarang mungkin 7 tahun kelamaan ya gitu. Tapi sekarang memang membentuk satu loyalitas itu ternyata perlu satu kekhususan sendiri, keunikan. Apalagi bicaranya saya di dunia broadcasting ya. Kita butuh branding gitu dan butuh keunikan. Ya. Dari masing-masing kita pasti punya keunikan. Mas Was punya keunikan, saya punya keunikan, dan kita bisa digali tuh. Karena kadang sama tujuannya tapi kan beda sedikit aja tuh orang bisa lari tuh ya. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin keunikan saya yang ada di radio, kalau misalnya saya tebak-tebak buah manggis, menurut Mas Was keunikan saya apa tuh? Kira-kira? Ya ini kayak ngasih singkatan yang berarti gitu loh, tapi artinya tuh bisa lain dari yang itu. Jadi singkatan, setiap saya siaran, saya kasih singkatan-singkatan yang maksa.com, tapi sebenarnya itu powerful. Contohnya, tips berkarir itu, Pak E dan Bu E, kita harus gila. Tahu nggak sih gila artinya apa? Apa tuh gila tuh? Gali ilmu langsung action. Wah, nih keren jadi banget. Jangan banyak teori. Jadi sahabat semuanya, smart listener, Mae dan Bu E udah kuliah panjang, udah ikut sertifikasi lama, udah ikut training, terus teorinya tuh cuma dibawa tidur, setelah itu selesai. Mendingan dilakukan walaupun salah. Dibandingin nggak dilakukan. Jadi action dulu aja, karena proses salah itu adalah membuat kita jadi banyak belajar. Kalau nggak salah malah kita nggak pernah belajar. Saya sendiri dalam tanda kutip saya bisa ngomong kayak gini tuh bukan berarti saya nggak pernah diketawain orang, saya nggak pernah melakukan salah, tapi karena saya pernah melakukan kesalahan, jadi akhirnya kita mau perbaiki diri dong. Jadi dari action awal itu ya mesti ada lah ya salah-salah gitu kan, terus walaupun sedikit aja gitu, action gitu. Karena kita pasti nonton juga nih kan, kayak gini kan kita nonton juga nih nanti videonya kan. Jadi Mae dan Bu E, apapun yang kita lakukan namanya berkarir itu startnya adalah kita nggak ditanya lagi misalnya ijazahnya, IPK-nya misalnya cum laude. Udah nggak dilihat lagi tuh, tapi aktivitas Anda di perusahaan seperti apa, kinerjanya seperti apa, contohnya juga sebagai atlet gitu kan. Atlet itu kan yang penting action, latihan, iya nggak sih? Nggak terlalu banyak latihan, misalnya latihan smash gitu kan, atau latihan backhand, itu kan udah nggak terlalu penting, yang penting actionnya apa, gimana ininya. Gitu kan. Nah justru ini setelah jadi atlet ini nih, yang jadi istilah itu jadi masalah tuh kan. Iya. Sekarang atlet itu kan usianya kan pendek, masa jayanya kan, cuma berapa tahun doang. Iya. Masih bagus kalau yang maksudnya pada saat dia berkarir bagus, terus dia turun, dia merasa turun, dia ada persiapan. Nah yang paling parah ini kan kalau memang prestasinya nggak bagus, tentunya didegradasi, ya kan, atau yang cedera, nggak ada persiapan. Nah itu menurut Mbak Mia tuh gimana tuh? Menurut saya pertama kali untuk atlet yang tadinya udah jadi atlet keren gitu ya, berprestasi, tiba-tiba nggak jadi atlet, sering-sering makan kurma. Apa tuh kurma tuh? Kurangi marah. Wah, saya udah tebak nih. Kalau kurma namanya nih bagus buat buka puasa nih. Kurma buat buka puasa. Kenapa kurangi marah? Karena biasanya pertama kali yang ada di dalam diri itu marah. Marah itu adalah salah satu bentuk sindrom. Sindrom misalnya, aduh saya kan dulu berprestasi, dihormati orang, kok tiba-tiba sekarang saya nggak punya duit, terus orang nggak menghormati saya. Kayaknya kita meratapi nasib, kita marah dengan diri sendiri, marah dengan keadaan. Nah itu adalah salah satu yang membuat mental block, otak kita jadi nggak bekerja dengan baik gitu. Jadi akhirnya otak kita jadi buntu gitu. Tapi startnya adalah pastikan Anda mengatasi kecewanya ini, kecewa karena sindrom tadi gitu. Kecewanya adalah kembali ceria wajahnya. Singkatan. Apa lagi tuh? Kecewa kembali ceria wajahnya. Kecewa kembali ceria wajahnya. Walaupun sebelumnya jadi atlet terkenal dan setelahnya nggak jadi atlet terkenal, tapi kita tetap harus ceria gitu. Karena kenapa harus ceria wajahnya? Sebenarnya secara nggak langsung otak kita terbuka lebar gitu kan. Orang-orang pada saat kita ketawa aja itu sebenarnya kita sedang menjadi magnet untuk orang banyak. Ya tapi kan permasalahannya gimana kita mau ceria? Begitu nggak jadi atlet nih, sekarang kan penghasilan menurun, kebutuhan naik, ya kan udah keluarga lagi apa gitu kan kadang-kadang kan
ruwet juga loh Mbak Mia kadang-kadang gitu. Nah itu tuh gimana tuh cara itu? Kalau memang pada saat kita sedang bicara berkarir itu kalau kita bicara kenapa, itu akhirnya kita flashback. Kita akhirnya meratapi nasib tuh gitu. Kita harus diganti tuh pertanyaannya, bagaimana? Nah, kalau kenapa tuh startnya bicaranya latar belakang. Tapi kalau bagaimana ke depannya? Bicaranya adalah bagaimana mengatasinya. Nah, itu bicaranya adalah solusi. Nah, sebenarnya dari proses pertanyaan aja itu sudah bisa otak kita yang bekerjanya tuh beda. Kalau kita bicaranya kita kenapa gitu, itu biasanya tuh otak kiri tuh yang membahas, jadi dianalisa, jadi hitung-hitungan tuh otak kiri. Tapi kalau bicara bagaimana itu otak kanan langsung bicara kreativitas, padahal dengan kata-kata yang mungkin karena saya senang nulis juga, ternyata saya juga belajar gitu. Nah kalau udah bicara bagaimana, itu menurut saya adalah startnya dari pertama apa? Niat. Kan niat apapun gitu ya, niat. Misalnya gini Mas Was, niat itu yang membuat atlet dan atau misalnya mantan atlet berdaya atau tidak berdaya gitu. Mas Was sama-sama atlet, saya juga atlet. Pada saat kita sama-sama bangun tidur, Mas Was langsung bangun tidur, sholat udah gitu selesai. Tapi saya pada saat bangun tidur saya langsung bilang, niat saya hari ini saya misalnya mau menghubungi si A si B. Atau misalnya saya hari ini terima kasih Allah sudah memberikan saya umur panjang, banyak berterima kasih, bersyukur gitu ya. Itu pun sebenarnya udah membuka pintu rezeki sendiri. Hal-hal sederhana aja. Sederhana gitu. Itu ya, apa yang kita lakukan. Jadi, tapi kan nanti keluarga bla bla bla. Pertama adalah bangun tidur kita ngapain dulu nih? Bisa jadi bangun tidur kita nggak melakukan apa-apa gitu. Pernah nggak sih kita berterima kasih gitu ya sama Allah atas hidungnya kita, walaupun saya hidung aku pesek gitu ya, ke Korea nggak ada uangnya sih. Pingin sih ya kayak yang lain. Ya kan udah banyak ininya nih. Udah banyak penghasilannya nih, nulis udah buku. Banyak penghasilannya. Pingin sih kayak, ya, tapi kayaknya gimana, nggak apa-apa lah hidungnya. Tapi memang nggak boleh kita kalau berubah itu. Nggak boleh. Ini kan ya sejok aja. Berarti nggak bersyukuri. Iya, nggak bersyukuri. Tapi sebenarnya dari hal-hal sederhana, misalnya Mas Was melihat dari atlet yang berprestasi terus karena nggak jadi atlet, jangan ngelihat dari yang ke belakang, tapi ternyata banyak waktu yang mungkin banyak yang disyukuri juga. Misalnya dulu saya nggak terlalu banyak waktu misalnya sholat di masjid misalnya, sekarang jadi banyak waktu. Pastinya semua akan banyak kebaikan sih, hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama adalah bicara time management, pasti keren banget karena bisa mengatur waktu dalam waktu misalnya yang cukup panjang. Bicara kedisiplinan itu nggak gampang loh. Gak gampang buat ini. Dan Mas Was sebenarnya bisa share gitu, bisa share bahwa sebagai seorang atlet, kenapa bisa menjadi seorang atlet konsisten, ternyata startnya bicara manage waktu gitu kan. Kalau bicara atlet itu kan atlet tuh nggak ada istilahnya yang memanfaatkan waktu luang. Pasti adalah meluangkan waktu dong. Biasanya kan kalau kita beda bicara waktu aja beda. Meluangkan waktu dengan waktu beda ya. Iya gitu. Jadi dari situ aja itu jadi materi Mas Was sendiri gitu. Pentingnya apa sih tuh Bu? Kalau Mbak Mia kalau seorang coach bisnis atau sama mentor bisnis tuh, menurut Mbak Mia tuh pentingnya apa nih? Mentor sama coach ya, sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda nih. Dua hal yang bedanya? Karena kalau mentor itu biasanya dia sudah punya pengalaman bisnis, jatuh bangunnya seperti apa, terus Mas Was itu ditunjukin gitu ya. Misalnya Mas Was mau bikin bisnis apa, franchise. Aku pernah nih punya franchise, punya modal sekian, untungnya sekian, hitung-hitungannya jelas bla 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 gitu. Nah kalau coach itu biasanya cuma memandu, cuma mendukung, cuma menggali. Kenapa Mas Was mau franchise? Apa sih yang diinginkan? Tujuannya apa gitu? Dan belum tentu seorang coach itu pengalaman di dunia franchise, tapi dia istilahnya dorong dari belakang gitu, menyemangati dari belakang. Gitu. Jadi artinya kalau memang mentor itu menunjukin lah ya. Kalau saya ada pengalaman bisnis apa gitu, saya bisa nunjukin lah caranya seperti ini. Tapi kalau coach itu istilahnya saya cuma menggali lah ya, lo potensinya seperti ini, mau seperti apa gitu ya. Contohnya gini, contoh kecilnya gitu ya. Contoh kecilnya nih, misalnya banyak teman-teman saya seorang coach untuk menulis. Kamu harus menulis, karena menulis itu bagus untuk karir kamu dan lain-lain. Jadi kenapa kamu harus menulis ini judulnya, digali gitu kan. Tapi tetap jawabannya adalah si penulis itu sendiri gitu.
Tapi saya nggak terlalu suka jadi coach menulis gitu ya, karena saya mungkin seneng ngomong gitu ya, seneng jadi motivator, jadi mentor, karir konektor dan kompor. Kompornya yang bodak terus nih masalahnya. Jadi sedang jadi mentor. Jadi saya kasih tahu, misalnya dia nggak ada jawabannya, aku kasih jawabannya. Judulnya nggak tahu, idenya aku kasih banyak referensi judulnya, itu mentor. Oh, mentor tuh berarti ada intervensi lah dari kita. Betul, ada intervensi gitu ya. Agak sotoy-sotoy dikit tuh mentor. Tapi kalau coach enggak. Coach nggak bisa terlalu intervensi nggak gitu. Bisa intervensi, nggak ada intervensi jadi, ya. Istilahnya dia kekuatannya itu bukan dengan mulutnya, tapi dengan dua telinganya. Ya, banyak mendengarkan banyak gitu. Mendengar. Kalau aku mentor, aku lebih seneng ngarahin. Kamu kalau misalnya nulis buku, mendingan kamu nulis buku ini, nah itu mentor tuh. Gitu. Kalau sebagai mentor, Mbak Mia udah berapa banyak nih yang dimentorin nih? Mentor ya, mungkin kalau lihat di SBN, Mae dan Bu Es, silakan searching di SBN perpusnas.go.id, searching aja di situ kepengarangan ya, ada kan nama judul buku Kepengarangan Mia Mariana. Itu kalau nggak salah terakhir tuh 160 buku. 160 buku? Iya. Banyak juga tuh. Bantu-bantu teman untuk menerbitkan buku. Kenapa sih sampai sebanyak gitu? Karena pada dasarnya nulis buku itu gampang. Hanya kita sering sekali ingin menjadi sempurna untuk orang lain. Gitu. Misalnya Mas Wah kan dulu pernah tuh nulis buku, aduh bagus nggak ya tulisan saya, kira-kira gimana nih ini. Nah itu kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Pada startnya buku itu bagaimana kita bisa memuaskan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau saya tagline-nya tuh menulis buku harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin. Wah. Ini lebih ngeri lagi nih Mae nih. Mae dan Bu E jadi nulis buku itu yakin dulu aja, kita jadi amal jariah kita loh. Amal jariah kita kan ada 3. Sedekah gitu ya, sedekah bisa jadi banyak orang yang ustadz-ustazah itu yang mengingatkan pentingnya sedekah. Terus udah gitu doa kepada orang tua udah pasti juga dari kita kecil itu selalu diingatkan gitu ya sama guru-guru, orang tua kita, sama ustadz-ustazah, kita harus banyak berdoa untuk orang tua kita. Itu amal jariah yang tidak terputus. Tapi kalau ilmu yang diamalkan belum tentu banyak orang yang intervensi kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk nulis buku gitu. Sekarang aku tanya nih, aku tanya nih sama Mas Was, kira-kira menurut Mas Was ya, kalau bicara tanah, itu yang paling mahal di Pondok Indah atau di Tanah Kusir? Harga tanah. Ya ini maksudnya nih pertanyaan ini seringnya menjebak ini Pak ini. Kalau Mbak Mia ini mesti mikir gitu, kita mesti jawab aja mesti mikir Pak. Harus hati-hati gitu ya, ada ranjaunya. Ini ada ranjau nih, tapi saya jawab aja nih Pak ini ya. Pondok Indah lah. Pondok Indah ya, oke. Karena secara duniawi pasti Pondok Indah yang menjadi mahal. Tapi kalau kita bicara amal jariah, Tanah Kusir yang paling mahal. Alasannya kenapa? Karena banyak ilmu, pengalaman, dan pengetahuan itu dikubur. Padahal nggak dibagikan gitu. Padahal banyak potensi yang terpendam berarti di Tanah Kusir dong ya. Banyak potensi yang terpendam, tapi mungkin yang tahu orang-orang yang sedikit itu gitu. Jadi sayang banget secara kalau bicara amal jariah gitu. Berarti kalau macam kayak saya gini ya, nulis buku tuh memang bagus banget dong ya. Atlet-atlet itu kan pengalamannya banyak tuh. Betul. Menulis buku. Saya pernah. Kita bisa bercerita tentang pengalaman kan. Betul. Jadi mungkin nanti juga Mas Was bisa ngundang lagi salah satu peserta mentoring menulis saya yang dia kena kanker, dia menulis buku. Waktu itu dia bilang hasil dari buku saya itu ingin didonasikan untuk penderita kanker juga. Kebayang nggak Mas Was kira-kira waktu itu ya, yang ada di bayangan Mas Was, karena lebih seru tanya jawab ini saya yang nanya. Kalau menurut Mas Was, karena memang lebih jago ya buat nanya tuh Mbak Mianya ini. Kalau menurut Mas Was kira-kira buku dari peserta mentoring saya yang sakit kanker itu sudah terjual kira-kira berapa buku dan donasinya kira-kira berapa juta menurut Mas Was? Itu dulu ya, jawab tipis gitu. Jadi ini kalau pendek pengalaman saya nih ya, pengalaman saya ya paling itu maksimal ya, mungkin bisa ya 2.000-3.000 buku lah gitu loh. Dan donasinya ya mungkin sekitar 30-an gitu. Ya, jadi ternyata itu bukunya memang hampir 2.000 buku terjual dan bisa didonasikan 80 juta.
Wah, Wah, gede loh ya. keren banget Keren kan ya, gitu. keren. Jadi ternyata dia nggak cuma sekedar amal jariah karena niatnya dia kan berbagi. Berbagi. Ternyata sebenarnya. Allah mudahkan gitu. Allah mudahkan dan misalnya gini, harganya itu 150 buku ya, 150.000. Nah, mungkin orang yang mau donasi nggak bayar 150, ada yang bayar 1.500.000, ada yang bayar lebih dari itu gitu. Jadi buku itu hanya sekedar tools gitu. Jadi sebenarnya memang buku itu nggak cuma sekedar amal jariah. Pada saat kita membaca Al-Quran aja, Allah perintahkan pertama kali sebenarnya bukan bicara money, kayaknya nggak gitu ya. Iya, Tapi ikro. Oh, Gitu. baca tuh ya, baca gitu. Jadi pada saat Anda membaca itu sebenarnya akan banyak kebaikan. Nah, dari situ akhirnya saya menjadi energi baru sih, Mas Waswa. Ternyata pada saat saya bisa menginspirasi orang yang sakit, itu kan akhirnya kita pada saat kita menulis itu sebenarnya kita sedang menambah umur kita lagi. Umur kita kan setiap hari berkurang dong. Umur saya setiap hari berkurang. Tapi misalnya dengan saya membantu tadi yang sahabat saya yang penyakit kanker tapi sembuh gitu. Nah, sebenarnya saya sedang menambah umur baru saya lagi karena kenapa? Karena adanya buku itu menjadi amal kebaikan buat saya dan juga buat orang tersebut, buat penulisnya gitu. Istilahnya pun kalau cara kayak gini nih, kalau pendek pemahaman saya nih, artinya kan Mbak Mia nih usianya bisa lebih panjang tuh karena dikenang, kan gitu. Betul. Jangan sampai umur kita setiap hari bertambah, amalan kita nggak bertambah. Gitu. Sekarang Mbak Mia nih, dari sekian banyak nih profesi nih yang udah dijalani sama Mbak Mia nih, karir yang udah dijalani sama Mbak Mia ini kan. Mbak Mia nih kalau di akhir hayat nih, mau dikenangnya jadi apa sih Mbak Mia? Aku mau dikenalnya tetap jadi karir konektor. Karir konektor. Aku tetap ingin menjadi penghubung, jadi mediator gitu ya. Malah mungkin bahasa sederhananya itu kayak kita jadi kabelnya aja deh gitu. Kabel itu kan pasti menghubungkan energi negatif dan energi positif jadi listrik kan. Jadi energi baru gitu, jadi sumber api gitu. Nah, karir konektor itu kenapa sih? Memang penulis buku bukan karir konektor, itu justru karir konektor. Kenapa? Dari mana sumbernya gitu? Karena sekarang ASN, guru, pegawai negeri itu kalau mau naik karir startnya bukan dari sertifikasi ternyata, tapi punya buku. Karya berarti? Iya, punya karya. Jadi banyak juga teman-teman guru gitu, Mia ajarin saya dong nulis buku karena saya mau ada promosi jabatan. Nah, itu juga buku bisa mendulang rezeki, melejitkan profesi. Wah. Mendulang rezeki, melejitkan profesi gitu. Kayak Mas Was ya. Mas Was punya buku gitu. Atlet punya buku itu mungkin nggak begitu banyak. Tapi mungkin yang punya buku itu akan selalu dikenang. Kayak misalnya saya bertanya lagi sama Mas Was. Yang diingat sama Mas Was itu bukan penulis ya, pahlawan wanita itu siapa yang dikenal sama Mas Was di Indonesia? R.A. Kartini dong. R.A. Kartini. R.A. Kartini. Pastinya banyak sekali pahlawan wanita ya. Ada Cut Nyak-Dien, Dewi Sartika gitu. Tapi yang ada hari besarnya tuh cuma satu. R.A. Kartini. Padahal perjuangan R.A. Kartini itu nggak seheroik Cut Nyak-Dien. Dan lebih lama Cut Nyak-Dien. Tapi kenapa sayangnya Cut Nyak-Dien nggak nulis buku? Oh, bedanya di situ ya, sama-sama pahlawan. Dianya nggak nulis buku, tapi dia seheroik itu. Tapi R.A. Kartini nulis buku, punya kenangan, punya ada habis gelap terbitlah terang, akhirnya jadi buku. Jadi ternyata menulis buku itu tidak hilang dalam sejarah. Iya, ya itulah gitu. Jadi dikenang, jadi dikenang terus dan itu jadi sebenarnya pada saat kita udah meninggal nih, umur kita selesai. Tapi usia kita tuh makin panjang. Karena selalu diingat. Apalagi sampai ada hari besarnya, ya kan? Iya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak saya punya anak cuma satu gitu ya. Saya merasa buku itu adalah warisan saya buat anak. Gitu. Legacy. Warisannya bukan warisan harta. Menurut Mas Was lebih powerful warisan harta atau warisan kata? Wah, ini dalam Pak ini. Warisan harta gitu. Itu warisan harta bisa habis dimakan waktu, ada betul. kurs, ada resesi, ada krisis gitu ya. Tapi warisan kata itu powerful banget gitu. Misalnya gini, Mas Was misalnya sekarang sukses. Bisa jadi suksesnya Mas Was itu bukan karena Mas Was.
tapi adalah warisan kata dari orang tuanya Mas Was. Benar, misalnya benar. Mungkin saya ingat Mas Was ini anaknya si A, anaknya si B. Dia dulu misalnya pernah bantu saya, pernah memotivasi saya, atau pernah bantu saya nulis buku atau apa gitu. Itu lebih powerful dibandingin kita fokusnya money gitu. Itu bisa hilang ya. Bahkan dalam sekejap aja kan bisa hilang. Dan itu udah banyak kan viral-viral bagaimana orang yang dulunya kaya tiba-tiba jadi jatuh miskin dan lain-lain seperti itu. Nih Mbak Mia ini udah banyak banget nih ilmunya nih, daging banget gitu. Terakhir pesan Mbak Mia buat ini nih, buat Pak E dan Mbak E lagi nih. Untuk misalnya kesimpulannya dari ini nih kita nih. Untuk Mbak E dan Pak E pastikan bahwa sering-sering nonton di Mas Was Official, Mas Was Official ya? Iya, Mas Was Official. Oke. Nah, kalau bicara Mas Was Official itu ingat aja karena saya selalu memanggil Mas Was ini adalah Was gitu ya, dari Wahyu Agustiawan, benar ya? Iya, betul. Jadi pastikan wasnya ini adalah ingat memaksimalkan waktu untuk berkarir, W-nya adalah waktu. Waktunya harus dioptimalkan gitu ya. Terus pastikan Anda selalu bicaranya aktivitas. Aktivitasnya juga jangan bentar-bentar wani piro. Iya, benar. Aktivitasnya startnya adalah jangan mau berbalas dulu. Pokoknya dibuat ikhlas dulu gitu. Nah, S-nya pastikan Anda menjadi sukses. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Was sudah diundang. Iya, makasih banyak nih Mbak Mia nih. Oke nih Pak E dan Mbak E nih. Ini emang banyak banget nih tadi ilmunya nih dari Mbak Mia ini, daging semua nih Pak ini. Ya kesimpulannya dari obrolan tipis-tipisnya kita nih, kita yang sebagai atlet, nanti jadi mantan atlet itu, ya tetaplah terus kita mesti belajar dan terus mempunyai skill baru lah setelah kita, untuk kita bisa berkarya tuh setelah jadi atlet gitu. Oke Pak E dan Mbak E, sampai di sini dulu obrolan tipis-tipis kita nih bersama Mbak Mia. Pak E dan Mbak E ikutin terus ya channel saya ini untuk bisa mendapatkan inspirasi lainnya lagi dari narasumber yang lain. Oke Pak E dan Mbak E, sip. Terima kasih.